Perubahan membawa kita pada kenyataan yang terintegrasi. Inovasi mulai berkembang, alur pertukaran informasi pun dapat berubah dalam penyampaian pesan. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus selalu dapat beradaptasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Anissa Aliasari dari kelas Humas B. Yang pada kesempatan kali ini aku ingin memaparkan hasil pemahaman aku terkait dengan media morfosis. Nah, seperti video yang di awal tadi nih, itu adalah prolog aku, yakni aku memaparkan tentang ringkasan hasil pemahaman aku tentang media morfosis ini gitu. Nah, sebelum aku melakukan penyajian dari hasil pemahaman aku nih, aku ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing dari mata kuliah prinsip-prinsip komunikasi yang alhamdulillah selama 1 semester ini, Mbak Tia, terima kasih sudah menemani aku dan teman-teman sekalian yang udah sharing tentang bagaimana komunikasi dan cara-cara komunikasi dan juga materi-materi lainnya. Dan mudah-mudahan doa yang terbaik juga buat Mbak Tia dan juga sehat selalu dan terus membimbing kami para mahasiswa dan mahasiswi. Oke, baik, disclaimer, aku udah membuat berbagai ringkasan mengenai dengan media morfosis ini yang nanti aku akan nyontek-nyontek sedikit di laptop. Nah, oke, first of all, Anissa, do you know about media morfosis? Oke, jadi media morfosis itu yang udah aku buat poinnya ada 7 poin nih. Yakni ada adaptasi, komunikasi dan informasi, penyampaian pesan, perubahan, mempengaruhi semua aspek, inovasi, dan manusia tentunya. Dari ketujuh poin ini, aku menemukan konsep tentang media morfosis itu tersendiri. Yang pertama adalah bentuk perubahan media komunikasi. Nah, kita dapat lihat bahwa manusia itu melakukan sebuah komunikasi, interaksi itu juga melalui media. Media seperti apa juga nih? Media cetak, media online seperti sosial media Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lainnya. Nah, itu seringkali menghadapi perubahan. Nah, kita juga tentunya harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut, ya kan? Yang perubahan tersebut itu juga tidak mendasari pada satu aspek aja, tetapi semua aspek juga. Nah, itu akan kompleks banget kan. Terus banyaknya inovasi dan perkembangan teknologi juga. Perkembangan teknologi memang kita tidak dapat memungkiri bahwasannya teknologi di zaman ini tuh revolusinya semakin besar dan juga semua aspek ikut terlibat di dalamnya. Nah, terus ada perkembangan informasi dan juga inovasi-inovasi dari banyaknya sebuah kreativitas. Nah, di zaman sekarang ini nih muncul banget yang namanya banyaknya inovasi-inovasi yang memang mendasari banget dan juga ruang lingkupnya kompleks banget seperti itu. Nah, jadi media morfosis itu adalah segala bentuk perubahan yang didasari oleh inovasi-inovasi terbaru di perkembangan zaman saat ini. Contohnya apa sih? Contohnya ketika kita melakukan komunikasi. Nah, itu kan tidak bisa langsung juga, tapi melalui pesan yang tidak langsung, contohnya lewat media sosial, media WhatsApp, kita chat. Nah, kita juga bisa melakukan komunikasi media. Nah, kayak gitu. Lagi nih, terus ada 3 konsep media morfosis menurut Fiedler. Jadi menurut Fiedler itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada koevolusi. Koevolusi itu adalah bagaimana manusia itu mulai berinteraksi itu berdasarkan bahasa-bahasa. Bahasa apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada bahasa lisan. Bahasa lisan di sini bagaimana ketika mereka melakukan interaksi secara langsung melalui pesan verbal, bahasa, dan juga lainnya. Nah, yang dimana lisan ini kita dapat temui di kehidupan sehari-hari kita berkomunikasi. Terus ada bahasa tulisan. Bahasa tulisan itu seperti halnya kita menulis. Kita lihat nih bahwa ada tulisan-tulisan seperti poster, seperti informasi-informasi di dinding-dinding yang kita lihat. Itu termasuk bahasa tulisan yang dimana tetapi kita juga tetap melakukan komunikasi dari situ. Nah,
tulisan semakin berkembang dulu, dari zaman sejarah ke zaman yang canggih seperti ini. Ngomongin tentang canggih, kita ada bahasa lainnya, tuh bahasa digital. Nah, gimana bahasa digital ini? Pastinya kita dapat mengkorelasikan kepada media sosial atau media lainnya yang dimana yang berhubungan dengan digital. Nah, terus yang kedua ada konvergensi. Konvergensi itu adalah suatu bentuk integrasi dari media teknologi yang nantinya nih akan memudahkan kita dalam melakukan proses komunikasi dan memberikan sebuah informasi. Nah, seperti itu. Contohnya kayak gimana? Nah, media seperti kita melakukan nge-zoom, itu kan pastinya menggunakan media teknologi ya, kayak nge-zoom, terus kayak kita juga membutuhkan alat seperti laptop. Nah, itu akan diintegrasikan dan akan memudahkan kita juga dan juga menghemat dari waktu. Itu. Baik, dari yang kompleksitas ini, aku mengambil teori Harold de Lasswell, yang dimana bentuk komunikasi ini pastinya sangat kompleks dan kita membutuhkan media channel, terus apa yang kita bicarakan kepada siapa gitu ya kan, terus apa efeknya dan lain-lainnya. Adakah kolerasinya dengan AI? Pastinya kan di zaman-zaman sekarang ini tuh banyak banget yang singgung soal AI, IoT, and something like that. Nah, pastinya ada dong, kayak apa sih AI? Kok banyak banget nih yang menggunakan AI, terus banyak yang mention soal AI. Nah, AI itu sering kita sebut dengan artificial intelligence, dan AI ini mengubah cara berinteraksi kita sesama dengan manusia, terus berbagai aplikasi dan asisten virtual. Jadi AI ini memang sebetulnya sangat membantu kita untuk melakukan tugas-tugas kita, tetapi kita juga sebagai manusia juga janganlah terpaku dengan AI. Nah, AI ini adalah sebuah bentuk perubahan dari media morfosis juga, yakni dimana juga AI ini terdiri dari berbagai aplikasi-aplikasi dan asisten virtual. Contohnya yang kita tahu kan ChatGPT, terus ada Gemini dan lain-lainnya. Nah, itu yang namanya bentuk sebuah perubahan dengan kita cara berinteraksi itu sesama manusia. AI ini sangat membantu sebetulnya. Tetapi yang tadi aku bilang bahwa AI ini bukan serta-merta menjadi alat untuk menggantikan apa yang kita pikirkan, tetapi kita bisa mengambil contoh-contohnya dan juga kita bisa kembangkan lagi. Sebetulnya AI ini memang menghemat waktu kita, tetapi kita juga harus bisa menggunakan AI dengan sebaik-baiknya, dan kita juga harus bisa beradaptasi nih gitu dengan AI ini. Sebetulnya AI ini memang krusial sih kita mention, karena ini termasuk dalam perubahan teknologi juga ya. Seperti kayak contohnya kita ngerjain tugas nih, kita bingung mau ngapain dulu dari awal, kita bisa tanya AI. Nah, abis itu nantinya kita bisa yang namanya bantu-bantu, kita bisa paraphrase lagi ataupun hal lainnya. Tapi tadi jangan terpaku pada AI. Oke. AI dan PR sesuai dengan jurusan ya kan. Aku jurusan PR nih. Adakah hubungannya dengan PR, media morfosis, interaksi, semuanya? Pastinya ada. Dalam konteks media morfosis ini mengacu tentang bagaimana sih perkembangan teknologi mempengaruhi cara tradisional dalam komunikasi dan interaksi antar organisasi dan publik. Jadi yang pertama ini, AI ini mampu mempengaruhi dalam strategi humas. Contohnya kayak otomatisasi komunikasi dan interaksi dengan audiensnya ini, AI dan PR mampu berkolaborasi. Terus ada media untuk pembentukan citra. Jadi seperti yang kita tahu bahwa media morfosis adalah bentuk perubahan ya, dimana nantinya kita berkomunikasi lewat media yang akan menentukan citra kita seperti apa. Nah itu, terus mengelola perubahan media, adaptasi nih dalam teknologi baru untuk tetap relevan dan penyampaian pesannya. Terus AI ini juga bisa menjaga etika kita atau transparansi kita sebagai PR, dan nantinya kita bisa
mencari tahu dan juga memper menghindarkan dari manipulasi gitu. Jadi sebetulnya peran dari media morfosis, AI dan juga PR ini sangat ada hubungannya untuk pembentukan citra, untuk kolaborasi dan untuk melakukan transparansi dari data-data pribadi gitu. Juga pastinya pengaruh AI dalam strategi humas itu sangat krusial banget ya. Setelah kita ngomongin media morfosis, humas, AI, oke nih. Jadi sebetulnya pengalaman apa aja sih yang udah dijalani oleh Anissa soal media morfosis ini? Pengalamannya banyak banget ya, apalagi kita sebagai mahasiswa kan. Pastinya kita terus bergandeng banget sama media. Nah, oke. Yang pertama itu Zoom online. Aku mulai merasakan banget adanya perubahan pas zaman-zamannya dari COVID-19. Nah, itu pada saat itu aku SMP, yang dimana aku belum tahu media itu sebetulnya digunakan untuk apa aja sih. Terus perubahannya juga belum signifikan pada waktu itu. Nah, jadi aku mulai memiliki pengalaman nih. Aku mulai tahu bahwa semakin berjalannya waktu, COVID semakin parah, akhirnya sekolah diliburin. Jadinya aku tahu peran media itu sangat krusial di situ. Aku ngelakuin Zoom Meet, aku ngerjain tugas, itu semuanya aku kumpulin lewat media dan juga lewat aplikasi online kayak Google Classroom. Nah, itu menurut aku bentuk perubahan yang signifikan banget sih, dari kita yang awalnya offline segala dan akhirnya menjadi kayak daring seterusnya sampai 2 tahun itu. Nah, itu menurut aku sangat signifikan. Terus ada mendapatkan informasi lewat AI. Nah, tetapi di sini aku menggunakan AI dengan cara yang tidak terlalu berlebihan, tidak tidak terlalu kayak pergunakan AI banget untuk mengerjakan tugas-tugas aku. Tetapi menurut aku AI ini membantu aku banget untuk menyelesaikan masalah dan pengembangan kosakata yang awalnya tadi aku nggak tahu kosakata ini dipergunakan untuk apa, jadinya aku tahu dan aku bisa parafrase lagi, terus aku bisa untuk yang nama mengembangkan lagi. Baik, pengalaman yang ketiga aku adalah ketika aku interaksi sosial itu lewat media sosial. Nah, jadi aku itu waktu pada saat itu ketemu sama temanku. Nah, udah lama kita gak ketemu, terus akhirnya kita berbincang-bincang lah, melakukan sebuah komunikasi. Pada saat itu akhirnya kita tidak mungkin dong kayak sebatas interaksional aja, tetapi kita ingin melakukan sebuah hubungan yang kuat gitu, hubungan yang lebih intens dan mendalam lagi secara berkelanjutan kan. Dan akhirnya pun kita saling mutualan Instagram, dan pada saat itu akhirnya kita tuh saling melakukan interaksi lewat media sosial gitu. Nah, menurut aku itu adalah sebuah bentuk perubahan ya dari yang namanya media ini, yang dimana media mampu untuk menyeimbangkan antara kita komunikasi langsung ataupun tidak langsung. And the next ada aktivisme digital. Jadi kan walaupun aku suka untuk menyuarakan terus beraspirasi lewat secara puisi aku lewat dengan tulisan, tetapi di sini dengan adanya media digital ini aku bisa berkomentar tentang hal apapun dari aspek manapun, entah itu politik, ekonomi, budaya dan sosial. Itu bukan hanya melalui demo offline aja ya, tapi kita juga bisa loh sebagai mahasiswa bisa aktif menyuarakan lewat platform digital online. Contohnya tuh biasanya aku lewat media narasi, dimana narasi itu membuka kolom komentar yang dimana ketika ada suatu peristiwa ataupun berita-berita news good or something like that, itu aku bisa yang namanya untuk berkomentar di situ, menyumbangkan aspirasi aku. Nah, terus ada dalam perkembangannya itu kan pastinya ada belanja ya kan, yang dimana menurutku ya ini menjadi sebuah perubahan juga, yang dimana pada awalnya tuh sebelum adanya platform aplikasi untuk shopping itu semakin berkembangnya zaman tuh ada, dan revolusinya tuh cepet banget ya ternyata. Dan akhirnya pun ketika kita kan para generasi Z, generasi milenial yang ingin menghemat waktu, efisiensi waktu, akhirnya mereka belanja secara online. Yang tadinya mereka datang ke outlet offline, tapi belanja online pun bisa. Tetapi pasti adanya kekurangan ya di dalam belanja online ini, pasti tidak bisa melihat detail produknya secara langsung dan bukti fisik dari penilaiannya itu. Terus penilaian dari media-media sosial biasanya itu kadang manipulatif ya. Kita lihat di di media sosialnya itu atau platform shoppingnya itu kayak bagus, tetapi pas datang tuh di luar dari dugaan kita loh, di luar ekspektasi kita, seperti itu. Terus ada membaca berita online. Nah, ini sih yang aku mention banget ya.
Jadi kan awalnya itu berita-berita dikeluarkan oleh koran, oleh majalah, terus ada pun lainnya yang surat kabar dalam bentuk fisik nih. Tetapi seiring berjalannya waktu ya, Anissa tuh sering cari informasi viral itu lewat media sosial pastinya. Media sosial yang sering aku lihat pasti ada Instagram, dan Instagram itu menurut aku sebuah pesan informatif banget ya, yang dimana kita mengetahui nih berbagai macam-macam good news or yang lainnya juga. Dan itu dilakukan dengan media menyampaikan informasi kepada kita, khususnya kepada aku seorang mahasiswa PR yang harus selalu riset dan juga mencari informasi. Itu menurut aku bagus banget sih kalau misalkan ada berita secara online. Dan aku juga uh, setuju dengan adanya perkembangan zaman ini dan ya memudahkan kita sebagai mahasiswa seperti itu. Oke, baik. Kesimpulan dari aku terkait dengan media morfosis ini, bagaimana kita mampu untuk bisa beradaptasi dengan adanya perubahan, dan juga kita sebagai mahasiswa, khususnya aku sebagai mahasiswa PR, mampu memanfaatkan peran media sosial ini dengan sebaik-baiknya untuk melakukan segala informasi dan melakukan komunikasi dan mencari informasi dari berbagai macam sumber-sumber lainnya. Dan tugas kita adalah riset. Terus ketika kita mendapatkan data ataupun hasil riset, kita serta-merta harus memilah dan harus bersikap selektif juga akan perkembangan zaman ini. Sekian dari aku, presentasi tentang pemahaman aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.